Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan terkait pengaturan user. Nah, ini user. Untuk pemutahiran PK, kita bisa lihat role-nya di sini. Ada namanya role supervisor, pendata, operator, kader formulir, dan ada juga manajer data dan manajer pengelola ya. Yaitu sekarang ini kita loginnya menggunakan manajer data. Sebagai manajer data, kita wajib membuat dan mengupdate role user-user yang ada di sini. Jadi misal kita lihat dulu di lokus kita itu mendapatkan metode apa untuk masing-masing desanya. Jadi contoh untuk Bualemo ini yang saya gunakan akunnya itu metodenya semua formulir. Jadi kalau formulir ada 5 role di dalam ini. Yang pertama manajer data, manajer pengelola. Nah, itu yang pertama dan kedua. Dan ada yang lagi wajib kita update dan tambah, yaitu yang pertama kader formulir karena dia menggunakan formulir. Kedua yaitu operator, dan yang ketiga yaitu supervisor. Nah, ini. Jadi kita tidak akan membuat pendata karena pendata ini adalah untuk kader-kader yang menggunakan metode smartphone. Kalau metode formulir yang dibuat itu hanya supervisor, operator, dan kader formulir. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau dia smartphone? Kalau dia smartphone berarti yang dibuat hanya kita update data supervisornya, kemudian kita buat pendata. Kita tidak buat operator, kita tidak buat kader formulir. Kemudian khusus di 2024 ini ada namanya kader HD. Kader HD itu kita bisa juga lihat apakah di wilayah kerja kita ada tanda satunya. Nah, ini kader HD itu sampel HD, kita bisa lihat. Nah, ini kalau di Bualemo tidak ada. Berarti ini kalau di Kecamatan Luwuk, di Desa Luwuk, Kaleke dan Lumpoknyo. Nah, ini ada 3 desa yang wajib dibuatkan kader HD. Tapi kalau di Bualemo ini tidak. Nah, ini berarti yang wajib kita buat yaitu pertama di supervisor. Pertama-tama sekali ya, kalau mengatur user itu kita setting dulu supervisornya. Kita pilih role supervisor, lalu kita klik cari. Supervisor ini membawahi level desa. Nah, kita bisa lihat ini size per page-nya kita bisa tambah. Nah, ini sudah aktif, ada 3. Karena memang ada 3 desa yang menjadi lokus di Kecamatan Bualemo. Bualemo B, Lembah Tompotika, dan Bualemo A. Kita cek dulu. Nah, ini belum diperbarui nih. Belum diupdate. Nah, ini wajib kita update. Ini kelihatan belum diupdate karena namanya saja tidak berubah. Kita wajib update. Kita klik update. Kita masukkan nama-nama lengkapnya. Ini nama lengkapnya siapa, jenis kelaminnya apa, tanggal lahirnya, tempat lahir, dan lain sebagainya. Nih, nama bank bisa dicari. Kemudian masukkan nomor rekeningnya, namanya, alamatnya juga. Masukkan sesuai KTP. Kemudian status pekerjaannya sebagai apa. Dan ini yang paling penting di bagian metode pendataan. Jadi masing-masing desa itu wajib mengetahui kalau misalnya apa yang menjadi metode di wilayah kerjanya. Misal ini di desa Bualemo A, itu metodenya karena dia menggunakan metode formulir, berarti ini nonaktif nih, abu-abu. Tapi kalau di misalnya desa Bualemo A ini metodenya smartphone, ini wajib diaktifkan. Nah, karena dia metodenya formulir tadi, berarti ini di nonaktifkan. Untuk wilayah kerjanya, kalau supervisor sudah otomatis dibuatkan, otomatis, lalu kita bisa klik centang lalu simpan. Pastikan semua formulir ini, yang pertanyaan-pertanyaan di sini ini kolom-kolomnya semua terisi, baru bisa kita lakukan simpan. Itu yang pertama. Jadi harus sudah siap semua dulu supervisornya, karena akan berpengaruh dengan pembuatan kader-kadernya nanti.
Kemudian yang kita buat selanjutnya yaitu operator, karena ini adalah wilayah formulir. Karena wilayah formulir kita bikin operator. Operator ini masing-masing desa satu. Namun misal di sini kan ada 3 desa, berarti kita wajib membuat 3 user namun dengan orang yang sama. Karena memang secara juknis kita hanya memiliki satu orang operator untuk masing-masing kecamatan. Jadi kita buat 3 user karena ada 3 desa yang menggunakan formulir. Tapi kalau misalnya yang formulirnya cuma 2, berarti operatornya dibuat 2 ya. Nah ini karena ini ada 3-3-nya, berarti ada 3 kita buat untuk metode formulirnya. Kita buat operator 3. Nah ini yang sebelumnya sudah pernah ada, karena ini ada di pemutakhiran sebelumnya. Berarti kita wajib menambahkan 3 operator. Kita tambah user. Untuk username kita masukkan saja nama desanya. Misal desa Bualemo A. Nama lengkapnya siapa, masukkan nicknya, jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, tempat lahir, dan lain sebagainya. Kemudian pilih role-nya. Nah, ini role-nya wajib dipilih operator ya. Jangan lupa ini dipilih operator. Kemudian statusnya sebagai apa, apakah dia PNS atau bukan, atau P3K mungkin. Nah, kalau P3K dan PNS wajib kita masukkan NIP-nya. Dan bukan PNS, apakah ada juga pertanyaan apakah memiliki NPWP, bisa dicentang. Kalau dicentang masukkan NPWP-nya apa. Kalau tidak berarti tidak perlu. Kemudian masukkan wilayah kerjanya. Nah tadi kan dia ada wilayah kerjanya di Bualemo A. Jadi kita masukkan Bualemo A, tambahkan wilayah kerja. Nah 3 dusun, ada 3 dusun yang ada akan semua otomatis tertambahkan di sini. Kalau sudah selesai kita klik centang ini, data yang dimasukkan sudah benar, lalu simpan. Kalau mau disimpan tapi belum lengkap, itu pasti akan ada peringatan seperti ini. Alamat dan wilayah tidak boleh kosong misalnya, atau ada yang belum lengkap. Itu contohnya ya. Jadi wajib semua diisi. Untuk bagian username kita masukkan nama desanya saja. Itu contoh yang pertama. Berarti tadi misalnya sudah dibuat satu, buat lagi yang kedua, tambah user lagi. Buat lagi operator yang kedua dengan nama orang yang sama. Namun di wilayah kerjanya akan berbeda desa ya. Kemudian selanjutnya kita mau membuat kader formulir. Kader formulir di sini semuanya nonaktif, sebaiknya kita buat baru saja. Untuk amannya kita tambah user. Kemudian kita pilih role-nya. Role-nya sebagai kader formulir. Nah, lalu kita masukkan username-nya. Sama, username-nya kita masukkan nama pendeknya saja. Misal nama pendek yang mendatain namanya Agus. Nah, nama lengkapnya Agustian misalnya. Nah ini, selebihnya kita masukkan nick-nya, jenis kelaminnya, tanggal lahir, dan lain sebagainya, kurang lebih sama. Kalau sudah kita masukkan wilayah kerjanya. Nah wilayah kerjanya kalau kader itu sampai tingkat RT. Jadi kita pilih kelurahannya, misal ini Bualemo A, di dusun berapa, di RW berapa, RT-nya. Lalu tambahkan, ternyata dia juga di dusun 2, dia juga mendata di dusun 2, masukkan, tambah. Di dusun 3 dia juga, ternyata dia semua. Misal begitu, baru kita centang lagi, simpan. Oke, itu untuk kader formulir. Nah, kemudian ada pendata. Pendata ini khusus yang di wilayah kerjanya itu smartphone ya. Nah, kalau smartphone ini juga kurang lebih sebenarnya sama. Kita bisa membuat sama seperti kader formulir. Kita membuat operator yang diisi sama, yang jelas role-nya dipilih itu sama. Kita pilih role-nya sesuai ya. Sesuai, misal dia kalau formulir berarti dia kader formulir.
kalau dia di wilayah dengan metode smartphone, berarti dia role-nya pendata. Ini loading, kita reload dulu. Sepertinya jaringan kurang baik. Nah, kurang lebih saya rasa cukup untuk penambahan user ini. Nanti kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu target kakak wilayah.